Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi. Kali ini kita akan belajar tentang institusi pendidikan. Kenapa sih pendidikan itu masuk ke dalam institusi? Ya, kalian harus ingat-ingat lagi, apa bedanya institusi dengan lembaga? Ya, institusi itu sebuah aturan atau norma mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Jadi pendidikan ini penting masuk ke dalam institusi dan memiliki sebuah aturan dan norma, ya. Kalau tidak masuk ke dalam institusi, itu pendidikan akan kacau dan masyarakat pun akan kacau. Nah, jadi ya, pendidikan ini merupakan hal yang diperhatikan besar oleh para ahli sosiologi. Ya, pembahasannya emang apa aja sih? Ya tentu pendidikan itu dibagi menjadi 3. Ya, pendidikan formal, kemudian non formal dan informal. Pendidikan formal itu seperti sekolah-sekolah, ya, dari jenjang prasekolah, ya, seperti PAUD atau TK, kemudian jenjang SD, SMP, ya, SMA, sampai perguruan tinggi, ya. Kemudian ada pendidikan formal yang khusus, ya, seperti sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah luar biasa untuk anak-anak yang luar biasa. Nah, kemudian kita jumpai pendidikan di luar sekolah itu bisa disebut dengan pendidikan non formal dan pendidikan informal. Kalau non formal itu seperti kursus-kursus, ya, bimbel-bimbel, itu non formal. Kalau informal itu pendidikan yang ada di dalam keluarga, ya, atau melalui media massa. Tuh. Oke, selanjutnya apa sih fungsi dari pendidikan itu sendiri? Fungsi dari pendidikan ini memiliki 2 bentuk. Ya, bukan bentuk sih, sifat. Yang pertama itu manifest, yang kedua itu laten. Apa bedanya? Manifest ini nyata, tertulis, sedangkan laten itu tidak nyata, tersembunyi, ya, tidak tertulis. Nah, fungsi manifest ini antara lain 1. Mempersiapkan anggota masyarakatnya untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi maupun bagi kepentingan masyarakat. Yang 3, melestarikan kebudayaan. Yang 4, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Oke. Fungsi manifest ini adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Jadi sudah tertulis, ya. Oke, selanjutnya itu ada fungsi laten pendidikan. Nah, fungsi laten ini ada yang dimaksud dengan hidden curriculum, ya, atau kurikulum tersembunyi atau terselubung. Jadi nggak tertulis, ya. Tapi di sini fungsi kurikulum ini juga tetap menanamkan pengetahuan pada anak, menanamkan keterampilan, sikap, atau bahkan nilai-nilai tertentu kepada anak. Lantas, apa aja sih fungsi laten pendidikan itu? Berikut beberapa fungsi laten diantaranya. Yang pertama, dia itu memupukkan atau pemupukan keremajaan anak, ya. Dia memperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Jadi di sini pemerintah mengurangi tingkat perkawinan usia muda, ya. Dulu sebelum ada sekolah, banyak masyarakat yang menikah di usia 12 tahun. Sudah head, udah boleh nikah dulu. Tapi sekarang sudah ada peraturan jelas, ya. Sudah ada institusi pendidikan, ya, diatur sedemikian rupa bahwa pendidikan minimal 12 tahun, yaitu tingkat SMA sekarang, ya. Oke, jadi sebelum lulus nggak boleh nikah,
Ya, batas nikah sekarang ada 20 tahun. Ya, minimal usianya. Kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya fungsi laten dari pendidikan itu pengurangan pengendalian orang tua. Jadi nggak 24 jam ada di bawah pengendalian orang tua. Jadi ada sekolah, ya, waktunya sekolah, ya berarti di dalam sekolah anak ini dikendalikan. Ketika pulang ke rumah baru orang tua, ya, sampai paginya, sampai mereka berangkat lagi ke sekolah, ya, sampai sekolah yang mengendalikan anak-anak gitu ya, yang mengawasi anak-anak adalah sekolah. Tuh. Selanjutnya mengajarkan siswa berpikir kritis, ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah dipertahankannya sistem kelas sosial. Ya. Maksud di sini gimana sih, Kak? Maksudnya adalah orang-orang kaya, ya, sistem sosialnya yang sudah terbuka, yang sudah high class gitu, itu mudah untuk terus berpendidikan sampai perguruan tinggi, bahkan sampai S3, ya, meraih gelar doktor. Tapi orang-orang yang tidak mampu sekolah itu hanya sampai jenjang SMA, bahkan SD dan SMP. Selebihnya dia membantu orang tuanya di sawah, gitu ya. Atau enggak dia berdagang, menjadi pembantu rumah tangga gitu. Atau menjadi kuli bangunan, atau supir angkot di desa-desa kecil, atau tukang ojek, ya. Itu karena nggak ada biaya sekolah. Dan itu kan di situ sudah tertanam, ya, mempertahankan kelas-kelas sosial. Tuh, jadi ada emang kata-kata yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tuh, jadi nggak ada perubahan. Tapi ketika orang yang tidak mampu ini ada tekad, dia mencari beasiswa, dia rajin belajar, ya, tidak menutup kemungkinan ada perubahan sosial, ya, ada perubahan kelas sosial yang tadinya dia miskin jadi kaya. Nah, itu masuknya ke mobilitas sosial kalau di ilmu sosiologi. Oke, terakhir itu fungsi laten pendidikan adalah menciptakan pembangkangan pada anak. Maksudnya di sini itu ada nilai-nilai yang tidak tersampaikan ketika dia pulang dari sekolah ke rumah. Jadi orang tua menanamkan nilai apa, sekolah menanamkan nilai apa. Ya, dia nanti mau milih yang mana, ikut orang tua atau ikut sekolah. Misalnya kayak gini, orang tua itu masih berubahnya itu evolusi lambat, ya, nggak mengikuti zaman karena teguh sama ajaran nenek moyang. Ya, ketika anaknya ingin berubah jadi lebih modern, ya, maju, berarti anak itu membangkang orang tua. Nah, atau sebaliknya, anak itu masih ikut orang tua, dia masih mempercayai nenek moyang, gitu ya, dia masih menanamkan adat istiadatnya, maka dia membangkang sekolah gitu yang sudah maju, yang sudah terbuka gitu ya. Oke, tuh, bukannya kalau disuruh orang tua ke warung bangkang, nggak mau, itu bukan, ya, nggak diajarin di sekolah juga kayak harus kayak gitu, nggak. Oke, nah, sampai di sini pembelajaran institusi pendidikan. Untuk next video saya akan menjelaskan tentang institusi agama. Stay tune terus, ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar saya semangat membuat videonya, membuat podcast-nya, ya. See you next time, bye, thank you.